Bersiaplah, karena nanti semua hal yang ada di dunia ini yang berkaitan dengan mekanik dan elektrik akan digantikan oleh robot. Jadi kedepannya nanti, pekerjaan manusia yang berkaitan dengan hal-hal tersebut akan digantikan oleh AI atau yang bisa kita sebut dengan Artificial Intelligence. Yang lebih mengerikannya lagi nih ya, disrupsi digital ini akan banyak memusnahkan bisnis yang masih mengandung gaya tradisional. Lalu sebenarnya nih ya, apa sih yang dimaksud dengan disrupsi digital ini? Apakah disrupsi digital ini berbahaya untuk kelangsungan kehidupan manusia? Atau malah sebaliknya gitu ya? Disrupsi digital ini akan memudahkan kehidupan manusia dan membuat cita-cita manusia untuk hidup lebih mudah dapat terwujud? Dan benarkah disrupsi digital ini akan memusnahkan lebih dari 20 juta jenis pekerjaan di dunia ini yang masih menggunakan tenaga manusia? Jadi yang dimaksud dengan disrupsi digital adalah sebuah lompatan perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru. Dari cara-cara lama atau tradisional menjadi cara-cara baru yang berkembang lebih baik lagi dan sangat berbeda dengan cara lama. Disrupsi digital ini juga mengubah teknologi lama yang lebih banyak menggunakan fisik menjadi teknologi digital dan menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru, lebih bermanfaat, lebih efisien, dan tentunya juga lebih cepat. Nah, gue mencatat gitu ya, sebuah perusahaan besar nantinya ke depan bakalan berubah drastis, mulai dari produknya, cara mereka memasarkannya, model bisnisnya, layanannya, dan bahkan ekosistem di dalamnya. Coba kita lihat Google gitu ya, dan Facebook. Mereka adalah industri yang paling cepat mendisrupsi. Sekaligus mereka adalah industri yang paling cepat terdisrupsi. Dalam 10 tahun ke depan ya, akan terjadi perubahan dalam dunia sosial media dan dunia search engine. Facebook is an idealistic and optimistic company. For most of our existence, we focused on all of the good that connecting people can do. Today, Google is more than a search engine. We are a global company that's committed to building products for everyone. Oke, kita proyeksikan gitu ya. Mungkin aja Google tetap menjadi yang nomor 1 dalam dunia search engine. Tapi nih, Google udah bergeser jauh ke fungsiannya dari saat ini. Kemudian ada media mainstream. Media mainstream juga akan terdisrupsi. Mereka nggak tahu lagi akan sampai kapan bisa bertahan. Dan kemungkinan di tahun 2030 nanti, mereka semua akan punah. Dan perumpamaannya akan menjadi seperti dinosaurus, hilang sampai ke akar-akarnya. Coba kita lihat salah satu stasiun televisi yang jujur aja nih ya, gue sempat mau nonton TV lagi karena channel ini. Yap, Net TV. Mereka tiba-tiba melay-off-kan banyak karyawannya. Dan yang lebih gilanya lagi, persaingan mereka itu bukan hanya dengan sesama media-media besar seperti RCTI, Trans TV, TV One gitu ya. Tapi mereka bersaing dengan individu yang asetnya jauh di bawah mereka. Coba deh kalian bayangkan gitu ya, Net TV itu asetnya besar banget ya dalam overhead. Dan buat sebuah perusahaan, overhead yang besar itu merupakan penyakit buat perusahaan.
Coba bandingkan dengan individu yang bersaing dengan Net TV. Yap, para YouTubers kelas Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, Just No Limit, atau bahkan Ria Ricis. Coba kalian bandingkan jumlah penonton mereka. Atta Halilintar misalnya gitu ya. Ya jelas lebih banyak Atta jumlah penontonnya. Kenapa? Karena Atta lebih disenangi saat ini. Coba lihat Net TV. Net TV itu investasinya sebesar 3 triliun. Tapi Net TV untuk mendapatkan jumlah viewers 1 juta per hari, mereka harus menampilkan begitu banyak acara dalam sehari. Berbeda dengan para YouTuber itu. Mereka cukup mengupload 1 video sehari dan jumlah viewer mereka bisa mencapai jutaan. Bahkan belasan dan puluhan juta. Tanpa harus mempunyai aset triliunan. Mereka bisa mendapatkan viewers selain dari YouTube. Mereka bisa share video ke Facebook, Instagram, dan bahkan ke TikTok. Dengan modal yang sangat minim, mereka bisa mendapatkan jumlah viewers dan pastinya pemasukan yang fantastis. Just No Limit bisa mendapatkan 2 juta viewers per hari. Deddy Corbuzier mendapatkan 6 juta viewers. Ria Ricis mendapatkan lebih dari 2 juta viewers. Raffi Ahmad dan Nagita mendapatkan 10 juta viewers. Udah, kalau begini ceritanya, kelar semua itu media mainstream. Apalagi nanti kalau teknologi 5G udah ada di Indonesia. Generasi milenial dan generasi Z pasti udah nggak nonton TV lagi. Mereka semua nontonnya berbasis internet. We're going to talk about how 5G can change your life. Well, this solution is the future of our internet, and it's called 5G. 5G will be as much as 100 times faster than the current 4G cellular networks. Selanjutnya yang bakalan terdisrupsi adalah retail shop. Seperti contohnya Ramayana, Matahari, Golden Truly, Sentro, Sogo, dan semua department store akan musnah. Semua model penjualan akan berubah menjadi marketplace digital, menjadi personal business, menjadi direct business. Produsen langsung ke konsumen, dan konsumen langsung request ke produsen. Nggak ada lagi orang tengah. Nggak ada lagi perpanjangan tangan, nggak ada lagi retail shop. Kemudian hadirnya fintech atau financial technology. Kedepannya nanti nih ya, bakalan banyak bank-bank yang mengurangi kantor cabangnya. Ini akan merubah dunia perbankan tentunya kan. Baik itu dari jumlah cabangnya, jumlah karyawannya, hingga jumlah ATM mereka. Di tahun 2030 nanti, bahkan dibandingkan dengan saat ini, hanya akan tersisa sekitar 20% jumlah karyawan bank, cabang bank, dan mesin ATM. Nah, kedengarannya kan nggak mungkin gitu ya. Kenapa coba mereka bisa mengurangi jumlah karyawan, mengurangi jumlah cabang bank, dan juga mengurangi mesin ATM mereka? Yap, itu semua terjadi karena semuanya sudah berbasis online dan mobile. Jadi kemungkinan ke depannya tidak ada lagi yang namanya uang fisik. Kita bakalan bertransaksi menggunakan cashless atau uang digital. Lalu kemudian apa yang selanjutnya akan terdisrupsi? Yap, yaitu telekomunikasi. WhatsApp akan menghajar semuanya. Telkom akan berubah cara berbisnisnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, itu semua terjadi karena semua jenis komunikasi menjadi free. Semuanya akan gratis. Teknologi 5G nantinya akan gratis. Dan kalau Telkom terlambat mengadopsinya gitu ya, Telkom mengadopsi baru di tahun 2045 nanti gitu ya, mereka akan keteteran. Karena telekomunikasi berubah dari model bisnis more for less, yaitu dari memberikan sebuah benefit atau value yang lebih banyak dengan harga yang lebih murah, menjadi more for zero, yaitu memberikan sebuah benefit atau value yang lebih banyak
dengan biaya atau harga yang gratis atau cuma-cuma. More for less menjadi more for zero. Itulah yang dilakukan oleh digital company. Mereka menghasilkan more for zero. Itulah ciri-ciri dari digital disruption. Lalu kemudian apalagi yang bakalan terdisrupsi? Yap, edukasi. Edukasi nanti nggak bakalan pakai kelas seperti sekarang. Dan juga nggak perlu guru lagi. Nah, terus gimana dong cara belajarnya? Digital. Yap, melalui digital. Ruang kelas udah nggak sebanyak seperti sekarang. Kampus dan sekolahan juga tinggal separuh kebutuhan ruang kelasnya. Karena semuanya udah berpindah ke digital melalui online. Guru dan dosen tinggal separuh dibandingkan dengan sekarang. Dan ini menjadi disrupsi yang paling gila-gilaan di bidang edukasi. Dan yang membuat syoknya lagi nih ya nanti ke depan, para guru dan dosen hanya melakukan satu kali record video dari video pembelajaran dan bisa ditonton berulang kali oleh ratusan murid atau mahasiswanya. Dan ketika ingin melakukan sesi tanya jawab gitu ya, maka para pengajar ini melakukannya melalui video conference. Proses belajar juga tidak harus selalu dari guru ke murid. Di internet juga udah ada banyak banget gitu ya referensi yang bisa dicari dan dipelajari. Perubahan di masa depan membuat perusahaan menghasilkan produk dan layanan yang more for less. Jadi produknya 10 kali lebih bagus, tapi harga jualnya 10 kali lebih murah. Kalau hal itu benar-benar terjadi nih ya, maka di masa depan nanti industri akan digoncang oleh layanan more for less dan bahkan more for zero. Lalu menurut kalian ya, apakah hal tersebut merupakan hal yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup manusia ke depannya? Atau merupakan hal yang merugikan bagi umat manusia? Just write comment down below. Sekian dari gue Rafdi Muhammad. Believe what you see, not what you hear, because all you know is a lie. I will be back soon, so stay tuned. Rafdi Muhammad here. Peace out.